Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Vlog Clip Subscriber ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman. Juga ini pengalaman dari teman-teman kita yang sudah sukses di hortikultura, terutama tentang tanaman durian. Kalau arti sukses relatif ya, cuma gimana sih caranya kita sebagai petani atau sebagai pemula di tanaman durian ingin berbisnis, tapi kita susah dalam arti kalau ingin menanam juga terlalu lama, kalau ingin membeli lahan juga terlalu mahal. Nah, ini yang saya sharingkan. Nah, oke teman-teman ya, sebelum saya melanjutkan ini di channel Vlog Clip Subscriber ini ya, tolong teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, begini teman-teman ya, ada kalanya kalau kita ingin memulai bisnis durian supaya kita kaya lah misalnya ya, tapi bukan kaya secara mendadak, dalam arti kaya tapi ada pengalaman. Aslinya satu teman-teman ya, kita kalau ingin ke durian tapi kita tidak mempunyai lahan atau kita malas untuk menanam, itu satu, yaitu menyewa kebun durian. Misalnya di tempat kita ya, durian misalnya durian yang varietas unggul lah di tempat saya, yaitu durian montong. Kita menyewa tempatnya, lahannya. Karena apa? Dengan menyewa, petani pasti akan mau, dengan catatan yang punya langsung. Karena petani durian itu pada dasarnya pinginnya itu uang cash. Misalnya ada petani durian menanam durian montong, banyaknya pohon dalam 1 hektar misalnya ini ya, ada sekitar 20. Nah, ditanya berapa sekali panen dalam 1 hektar ini. Kalau misalnya kita bahasa sederhana aja ya supaya mengerti ya. Misalnya sekali panen sampai 300 buah. Nah, kalau begitu hitung 300 buah itu harga per kilonya berapa. Hitung-hitung buat perincian, maka sewa. Boleh nggak saya menyewa selama 3 kali panen? Berarti anggaplah durian montong itu 1 tahun 2 kali misalnya ya. Saya 3 kali panen berarti 1,5 tahun. Dengan hitungan kita membayar berdasarkan buahnya. Misalnya 1 kali panen menghasilkan 300 buah, ya tinggal kalikan aja ya. Nah, di situ dengan kita mempelajari ilmu yang sudah kita dapatkan, misalnya POC, pupuk organik cair, kita kasih ramuan, maka dengan jalan demi waktu, kalau kita bisa menguasai nutrisi-nutrisi untuk tanaman durian, kita usahakan sekali panen ya, misalnya ya itu 300, maka kita berusaha menjadi 900, berarti kenaikan 3 kali lipat. Nah, begitu terus di panen selanjutnya boleh meningkat. Kalau sudah 3 kali panen kontrak kita habis, maka si petani itu pasti berpikir, nanti kalau dikelola sendiri apakah iya seperti yang dikelola oleh orang yang mengontrak? Pasti berpikir. Nah, disitulah ada namanya berbagi hasil. Dia takutnya apa? Nanti kalau saya kelola sendiri ternyata hasilnya tidak sebanyak itu, tapi kalau orang itu tadi mengelola ternyata meningkat. Nah, namanya ada hitungan berbagi hasil ya, dimana perhitungannya 40-60 buat yang mengelola, mengontrak ya, yang 40 pemiliknya. Jadi secara otomatis kita tidak mengeluarkan biaya, melainkan kita cuma menambahkan nutrisi-nutrisi, pupuk-pupuk yang mungkin diperlukan. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Petani pun yang punya itu juga senang. Senangnya apa? Tidak mengeluarkan uang apa-apa, tapi dapat 40. Nah, itu enaknya ya. Itu kalau untuk jenis durian yang misalnya montong, bawor begitu. Itu satu. Misalnya kalau kita ingin durian lokal, nah durian lokal ini aslinya untuk petani itu kalau mengelola sendiri itu males. Lebih enak ada orang ngontrak begitu. Karena apa? Petani durian lokal untuk petani itu aslinya permintaannya itu cuma 1 cash, uang di depan, senang sudah. Nah, untuk durian lokal ini kita kadang-kadang bingung, kita mencarinya di mana ya. Nah, untuk durian lokal ini maka kita harus berasal dari bawah dulu, yaitu ke pedagang-pedagang pengecer.
kita beli durian yang rasanya wah, durian lokal dengan kriteria besar, bijinya kecil, dagingnya standar, terus dari struktur daging dalamnya memenuhi ya persyaratan kita lah. Nah kita tanya, di mana ini ngambilnya gitu. Pasti dikasih tahu, oh ngambilnya wilayah sana. Kita cari, ketemu oleh pemiliknya, kita cari, tanya, gimana kalau saya kontrak 1 kali panen? Misalnya, 1 pohon ini sekali berbuah 100 buah 1 pohon. Nah, maka kita kontrak. Saya akan mengontrak selama 1 kali berbuah. Kalau durian lokal itu 1 tahun soalnya ya, 1 tahun tuh bisa 1 kali, bisa 2 kali. Tapi kita acuannya 1 kali. Petani itu pada senang. Karena apa? Tidak usah menunggu lama-lama ya. Jadi langsung kita kontrak, kita kasih uangnya. Misalnya dalam 100 buah, dia berjual buahnya anggaplah 15.000 misalnya ya. Kalau kita kalikan 100 misalnya ya 1,5 juta. Kita kasih sudah det. Nah, ternyata setelah pohonnya kita rawat, kita beri nutrisi ya, mikroba-mikroba yang bisa meningkatkan nutrisi pupuk supaya lebih aktif, ataupun dengan bantuan pupuk yang lain. Pokoknya kita tahu dulu ya unsur pupuknya ya. Ternyata meningkat kali lipat, yang notabene 100 menjadi 900. Itu ada kejadian. Nah, secara otomatis waktu mau panen, nah, jangankan mau panen aja, itu para pembeli itu kan biasanya keliling mencari ke kebun-kebun durian itu. Nah, tanya berani berapa semua ini, ternyata dia berani sekian juta bla 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 ya misalnya ya. Nah, di situ peluang kita. Oke, kontrak habis kali panen itu, secara otomatis pemilik aslinya nanti juga berpikir, kalau nanti ini saya kelola sendiri, hasilnya belum tentu sebanyak ini. Kalau saya kelola sendiri 100, sedangkan dikelola oleh orang 900 buah. Maka si pemilik ini kita ajak join kerjasama. Gimana? Kita bagi hasil. Nah, untuk bagi hasil ini ada perbandingannya. Beda dengan durian yang montong tadi ya. Kalau untuk durian lokal perbandingannya itu 75 banding 25. Di mana 75 itu bagian yang mengelola, yang 25 pemiliknya. Ya bayangkan kalau anggaplah 1000 buah, 25% berarti anggaplah 250. Orangnya pun tidak ngapa-ngapain dan hasilnya meningkat. Nah, petani pun senang karena satu, meningkat buahnya, kedua, tidak melakukan aktivitas apa-apa tapi menerima uang terus. Nah, itu salah satunya. Makanya untuk petani di era sekarang ini, milenial, apalagi kita mempunyai keahlian tentang meramu pupuk, yang notabene pupuk ini bisa membantu misalnya untuk durian. Ada kandungan misalnya N atau P atau fosfor atau NPK begitu misalnya ya. Yang bisa notabene durian besar ternyata bijinya bisa diperkecil misalnya, itu bisa. Durian yang rasanya kurang manis dibuat manis, itu bisa. Nah, punya keahlian seperti itu pasti bisa lah teman-teman. Karena di tempat kami sendiri ya, di Banyuwangi itu ada namanya Agro Banyuwangi, di mana setiap 1 tahun 2 kali atau 1 kali tergantung pesertanya ya, itu ada pelatihan, di mana pelatihan ini cara membuat POC, pupuk organik cair, di mana dengan kandungan mikroba, gimana supaya kandung N-nya itu dikecilkan, dibesarkan, itu ada semua. Supaya durian itu bijinya kecil tuh seperti apa, kelengkeng itu supaya buahnya membesar tuh gimana, itu ada semua. Nah, itu ada pelatihannya. Yang penting teman-teman tahu dulu. Nah, mungkin itu resep dari saya ya. Jadi untuk petani yang punya lahan atau pembisnis durian yang mau menerapkan seperti ini, itu bisa. Asalkan mempunyai pengalaman tentang pupuk-pupuk yang bisa meningkatkan kapasitas berbuah. Mungkin ini cuma intermezzo aja ya sekilas ya. Yang penting teman-teman tahu. Tapi kalau teman-teman ingin belajar tentang pembuatan pupuk organik cair, nanti silakan hubungi saya, nanti silakan komentar aja di deskripsi ya, atau di kolom komentar YouTube. Nanti saya tanyakan ke owner dari Agro Banyuwangi, kapan ada pelatihan. Di pelatihan ini kita bisa membuat pupuk organik cair yang notabene pupuk ini bisa mensiasati supaya buahnya besar, bijinya kecil, rasanya manis, ataupun sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.